Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, yang pertama saya sangat senang dengan ada kegiatan divisi yang paralel dengan Lat Ganda. Jadi saya tidak ingin divisi, tapi yang Lat Ganda ini yang spesifik. Seharusnya ukuran Lat Ganda harus sama dengan yang di cyber, sama dengan yang di lingkungan, sama yang di wirausaha, dengan beban yang sama. Umpama divisi cyber untuk dikukuhkan sama dengan Lat Ganda, bebannya apa? Ya, apakah membuat virtual reality atau membuat aplikasi atau dia menguasai kelompok kantor yang terkait dengan dunia cyber, contohnya detik.com atau kompas.com atau YouTuber yang ribuan subscriber. Nah, kamu belajar di sana sampai Anda mengenalinya. Lalu yang wirausaha, dia mungkin mengunjungi produksi bakso dari bahan sampai jual sampai keuntungannya, dan dia 3 hari di situ mengamati sirkulasi perdagangan yang dilakukan oleh bakso itu. Nah, setelah itu dia dapat juga seperti Lat Ganda. Nah, yang apa lingkungan, apa namanya, Wirabumi, yang Wirabumi juga begitu. Dia juga 3 hari ke greenhouse atau ke tempat pengembangbiakan bunga yang diekspor ke Surabaya, yang di Pasar Beratang itu dia belajar dari awal sampai pada pemupukan. Dia paham betul pupuk dari humus daun itu berbeda dengan dari kotoran kambing, dari apa, kalau dicampur komposisinya seperti ini nanti akan jadi begini, kalau disimpan dalam plastik sekian hari dia akan munculkan jamur apa. Dia tahu betul sampai mengembangkan, dan dia bisa memproduksi pupuk. Ya, pupuk diproduksi, dibungkusi kecil-kecil, dijual 5 ribuan. Ya, plastik kecil itu pupuk. Nah, dia dari sekam dicoba, dicampur apa jadi sebuah pupuk apa ya. Dan dia ini juga sama dengan Lat Ganda. Ya, kekuatannya sama dengan Lat Ganda. Jadi Lat Ganda kuat di hutan, kamu kuat di pengembangan lingkungan itu. Ya, Wirabumi. Sampai suatu saat ke depan ini yang Wirabumi ini unggulan. Unggulannya karena kita kan belum jauh bahwa daun bayam itu kandungannya apa yang paling utama. Kalau bayam dicampur kangkung jadinya apa? Belum kan? Nah, padahal sekarang ini di San Francisco, di Silicon Valley sedang diteliti oleh perusahaan tertentu resep panjang umur. Jadi 5 tahun lagi nanti ada ruko muncul klinik panjang umur. Nah, klinik panjang umur itu diekstrak dari orang yang awet tua sedunia. Ternyata ditemukan bahwa usia manusia itu 122 tahun jika selnya terbarui. Nah, mengapa gagal di usia 40, 50 meninggal, 60 meninggal, 70 meninggal? Itu karena selnya tidak terbarui. Nah, sel terbarui ini yang paling penting. Apa yang harus masuk ke tubuh kita dan apa yang harus kita lakukan. Itu penting. Nah, dia menemukan, nah ini salah satu timnya adalah anak India usia 26 tahun. Menjadi tim bioenergi tadi dari 21 tim itu. Anak India. Dia penasaran dengan mengapa ada orang yang bisa tua, mengapa tidak. Lalu tumbuhan apa yang bisa memberikan ramuan seseorang menjadi awet umurnya karena
dengan makan itu regenerasi selnya terjadi. Nah, ditemukan 5 negara. Dia meneliti dari 5 negara, 21 orang ini dikirim ke 5 negara itu. 1, Jepang. Di Pulau Okinawa, itu ada masyarakat Jepang yang usianya sampai tua gitu, ratusan tahun. Ternyata dari ekstrak ikan. Jadi makan ikan mentah, sashimi namanya ya. Makan ikan mentah itu punya daya sel yang bisa memperbarui. Nah, ini setara dengan teorinya Hiroshi Shinya tentang miracle enzim. Jadi keajaiban enzim. Ternyata makanan itu kalau dia mentah, dia punya 3 kandungan. Enzim, vitamin, kalori. Contohnya telur mentah, ya, telur rebus, telur goreng. Telur mentah itu punya enzim, punya vitamin, punya kalori. Telur rebus, enzimnya hilang. Enzimnya hilang karena enzim itu dia akan hilang kalau dipanaskan 30 derajat. Ya, tinggal vitamin dan kalori. Nah, kalau digoreng itu tinggal kalori, vitaminnya kecil, enzimnya hilang. Nah, kita terbiasa makan goreng. Sehingga kita tidak pernah asupan vitamin yang maksimal dan enzim. Nah, enzim itu ternyata ribuan yang bisa diproduksi oleh mulut kita ini. Mengapa perlu dikunyah? Ternyata di situ ada percampuran enzim yang harus masuk ke tubuh. Barang yang di bawah pemanasan 30 derajat, itu enzimnya tinggi. Masuk teori ikan tadi, sashimi tadi. Lalu di Costa Rica diteliti, orang sana kok sampai tua-tua ada apa? Ternyata suka pisang. Jadi sampai tua dia makan pisang. Nah, pisang itu pisang penuh enzim, kan mentah. Pisang. Nah, kita kan enggak. Kita itu pisang goreng. Jarang pisang mentah, padahal enak. Kita maunya pisang goreng. Nah, itu berarti pisang mentah, mateng, pisang rebus, pisang goreng. Nah, kita sukanya pisang goreng, nggak pisang rebus atau pisang mentah. Ditemukan pisang. Kemudian di Italia itu ditemukan orang bisa tua-tua karena menghirup tanaman tertentu. Jadi kayak jeruk purut, godong jeruk itu ya, dihirup, atau bunga apa dihirup apa, itu yang membuat dia awet. Nah, pertanyaannya ada kandungan apa? Itu sedang diteliti, nanti akan membentuk sebuah enzim. Enzim meremajakan sel, yang itu perusahaan itu akan membuka klinik panjang umur. Pertanyaannya, di mana pramuka yang wirabumi itu? Nah, jadi produknya, kalau bisa divisi-divisi itu punya produk. Kalau Latganda Mapta dia produknya adalah peta, denah, lokasi, berapa derajat, konturnya seperti apa, lalu ada tinggalan apa di sana, sectionnya pas, ideal. Lalu cyber juga harus punya produksi cyber, ya kan? Contoh, Anda dikenal di dunia dengan cyber Anda tahu bedanya cyber, digital, dan virtual, bedanya apa, kemudian Anda punya produk. Karena cyber itu kan sama dengan alam terbuka. Hanya kita di dunia cyber. Nah, di cyber itu sama dengan Latganda, Anda akan mengikuti jejak, mencari jejak, umpama jejak orang yang paling sakti di dunia. Kan ada jejak 1, ikutin jejak 2, jejak 3, pada saatnya menemukan. Nah, hasilnya Anda, kalau bisa, nanti kita buat aplikasi PDF yang juga punya nilai ekonomis. Contoh,
100 dasadharma dari 100 negara. Bisa kumpulkan lewat AI. 100 dasadharma India, dasadharma Inggris, dasadharma Belgia, dasadharma ini. Kumpulkan 100, jadikan PDF. Kira-kira laku dijual nggak? Laku. Mengapa? Dalam dunia cyber, dia yang mampu menjelajah, dia yang mampu meluaskan area jelajahnya, dia yang akan mendapatkan nilai ekonomi. Ini maksudnya. Nah, contoh lagi, mengumpulkan anggota pramuka, peserta didik pramuka Indonesia, siaga, penggalang, penegak, pandega. Oke. Eropa, Inggris, apa urutannya? Cup atau apa, Adventure atau apa, Australia, India, ini. Jadi gabungkan jadi 100 peserta didik dari 100 negara. Bisa kan? Oh, ternyata siaga itu hanya di sini, di sini, di sini. Oh, ini. Masukkan PDF. Terus ada browser lagi 100 tempat bumi perkemahan di dunia. Termasuk Sangam. Tahu Sangam? Sangam itu bumi perkemahan pramuka putri di India. Yang dipakai syuting Kuci-Kuci Kotahe. Ya, waktu dia bertemu dengan Kajol, setelah jauh berpisah, Kajol ternyata mengasuh murid-murid, lah anaknya ini kan ikut pendidikan di situ, semacam outbound lah ya, itu. Lalu ada kapalnya, ada itu bumi perkemahan dunia, namanya Sangam. Kemudian bumi perkemahan di Asia Pasifik, miliknya pramuka dunia di Makiling, di Makiling. Makiling itu bumi perkemahan seperti di Pacet, lalu bawahnya itu ada IRRI, IPB-nya Manila. Ya, IPB-nya Manila itu mendapat proyek dari FAO, lembaga yang nangani pangan dunia, untuk meneliti padi. Dulu padi itu usianya 6 bulan. Jadi bapakmu itu panen padi hanya sekali. Setelah itu kering tanahnya, ditanami palawija. Nah, akhirnya diteliti di situ, ditemukan padi itu bisa 3 bulan. Sekarang lah padi yang kita makan, beras yang kita makan, itu hasil penelitian dari IPB-nya Filipina. Nah, itu di Makiling. Makiling itu tempat bumi perkemahan yang sangat lama, sehingga pohonnya gede-gede. Asik di sana. Kemah itu asik. Saya pernah kemah di sana, ya, tahun 2005. 2005 pernah kemah di sana. Waktu itu pas tahun baru, ya gini nih saya di sana. Jadi saya tahun baru itu di pantainya Filipina sana. Itu hasil dari Wirabumi. Divisi yang menangani lingkungan hidup, nangani tanaman. Nah, dunia ini belum terkuak. Jadi masih sekitar 30% dunia ini terkuak. Ya, yang 70% ini masih rahasia. Artinya belum terkuak. Kita kan tidak tahu umpama daun A itu manfaatnya apa, fungsinya apa. Kan belum sampai ke sana. Nah, kenakalan-kenakalan itu yang harus ada dalam dirimu, jelajahi lewat cyber. Sampai tahu pohon pembeda antara Kanada dengan Indonesia. Oh, Indonesia pohonnya jenisnya ini. Itu kehebatannya bisa dilacak lewat cyber. Sudah nggak biaya harus naik kapal pesawat ke Kanada. Sudah tidak harus apa, cukup browser. Nah, jadi luaskan wilayahnya. Sampai suatu saat divisi cyber ini dia punya toko di Shopee atau di mana toko ya yang menampung semua. Jadi dunia cyber saat ini dunia yang sangat menjanjikan. Dunia yang betul-betul masih penuh dengan tantangan menghasilkan sesuatu.
Nah, nanti kolaborasi 4 divisi itu, ya. Saya ingin Anda gunakan teori doksa. Doksa itu D-O-X-A, doksa, bukan dosa ya, doksa. Doksa itu teori yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu, orang Prancis. Ya, doksa itu begini, seseorang akan menemukan kualitas perannya ketika dia punya 4 hal. Yang pertama, aktor. Jadi dia harus sebagai aktor. Aktor itu artinya dia memikirkan, dia melaksanakan, dia punya peran, ada inisiatif, dan seterusnya. Dia sebagai aktor. Tapi aktor ini tidak akan ada apa-apanya kalau nggak ada arena. Arena itu adalah situasi alam terbuka, kelompok yang memayungi Anda, yang memagari Anda. Itu namanya arena. Jadi divisi cyber itu arena, ya, sebuah arena. Aktor tidak akan bisa apa-apa kalau nggak ada arena. Aktor nggak akan bisa tampil kalau nggak ada panggung. Ya, arena itu bisa kamu ciptakan lewat diskusi bersama berdua atau apa, itu arena. Nah, arena tidak harus organisasi besar, tidak. Kamu hari ini sepakat untuk pergi kemana, itu sudah sebuah arena. Yang kedua, ciptakan arena. Nah, yang ketiga, itu modalitas. Jadi Anda harus punya modalitas yang kuat. Modalitas itu modal atau materi-materi yang Anda perlukan, sesuatu yang Anda perlukan di sebuah arena. Karena aktor dengan arena akan sia-sia jika tidak ada modal. Ya, jika tidak ada topiknya, jika tidak ada sesuatu yang dibicarakan, tidak ada sesuatu yang dilakukan. Jadi Anda sekarang aktor, nanti akan pergi ke kota lama, kota tua dan kota lama itu beda ya. Kota tua dan kota lama beda. Anda akan berangkat ke kota tua, itu arena. Tapi akan sia-sia jika tidak ada modal. Ya, jika tidak ada modal. Modalitas itu adalah kemampuan yang Anda miliki, kemampuan yang Anda punyai, kemampuan yang harus Anda cari untuk modal di arena. Oke, 3 ya. Nah, yang keempat itu modus atau habit, pembiasaan. Harus ada strateginya. Karena modalitas nggak akan terlaksana di sebuah arena oleh sang aktor tanpa strategi, tanpa metode. Dia akan kedodoran, waktunya akan lama, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan itu akan memunculkan doksa jika terjadi habit. Habit itu pembiasaan. Jika kamu lakukan terus-menerus di tempat yang berbeda-beda, dengan cara yang sama, dengan modalitas yang sama, Anda akan menemukan doksa. Doksa itu kualitas diri, kualitas seseorang yang dimiliki akibat percampuran antara arena, aktor, modalitas, dan modus atau habit. Modus garis miring habit. Nah, seseorang tidak akan menjadi pakar, tidak akan menjadi ahli, tidak akan punya harga jika dia tidak punya habit. Sehingga Kak Yatno di belakang-belakang itu sering ngomong 3E kan? Pernah dengar saya ngomong 3E kan? Seseorang akan menjadi pakar jika melakukan 3E. Yang pertama eksperimen, melakukan sesuatu, wis lakonono, lakukan. Itu adalah dunia eksperimenmu. Salah, nggak apa-apa, karena memang kesalahan itu pasti terjadi di arena yang baru, ya kan? Eksperimen. Yang kedua, experience. Mengapa experience? Karena sering habit melakukan, maka dia akan punya pengalaman. Experience itu pengalaman. Jadi sang aktor itu punya pengalaman,
arena itu menjadi sebuah pengalaman sehingga kamu bisa berganti-ganti arena. Lalu modalitasnya akan nambah karena sering habit, maka muncullah experience. Nah, setelah itu dilakukan, otomatis Anda akan masuk ke E ketiga. E ketiga itu expert. Expert itu ahli di bidangnya yang tidak dikuasai orang lain dan itu harga jualmu. Oke. Guru hebat, dia pasti 3E. Yang nggak hebat, gagal di 3E. Ya. Guru hebat, dia pasti doksanya bagus. Guru yang nggak hebat, doksanya sangat jelek. Aktornya, peran aktornya rendah, arenanya nggak bermutu dan itu terus, modalitasnya nggak nambah-nambah, lalu modusnya nggak pindah-pindah. Nah, itulah namanya guru klasik, guru ortodok, guru yang, itu kalau guru. Ahli lain juga seperti itu. Nah, hari ini saya berharap Anda memunculkan doksa dalam kelompokmu, dalam diri Anda. Doksa itu kualitas yang beda dari hari ini dengan sore nanti. Ada sesuatu. Apalagi yang Anda kunjungi itu kota bersejarah di Surabaya. Yang kamu kunjungi itu adalah Keraton Surabaya. Jadi Keraton Surabaya itu tempatnya di situ. Keraton Surabaya itu keratonnya ada di kantor gubernur. Sebelum ada gedung kantor gubernur itu di situ tempatnya Bupati Surabaya I. Ya, lalu Tugu Pahlawan itu dulu alun-alun. Oleh Belanda dibangunkan pengadilan. Tempat penyiksaan, tempat apa, gedungnya pilar gede. Habis gitu tempat pertempuran dirobohkan. Setelah dirobohkan jadilah Tugu Pahlawan. Dulu baratnya Tugu Pahlawan itu masjid. Masjidnya dirobohkan. Ya, tapi oleh Belanda dibangunkan masjid di Kemayoran itu. Nanti sebelah baratmu itu ada masjid. Itu masjid pertama yang dibangun oleh Belanda karena protesnya orang Surabaya, dan di situ ada logo Surabaya pada masa itu. Nah, itu daerah. Lalu Surabaya sempat punya 2 bupati, kembar. Bupati yang melawan Belanda, bupati yang setuju dengan Belanda. 2 bupati. Yang satunya ada di Genteng Kali. Jadi Genteng Kali yang kamu pakai itu kantor bupati dulu, pendopo bupati. Nah, kalau Anda berjalan seperti itu arena yang diciptakan Belanda untuk warga Belanda. Warga pribumi diusir. Dulu selatannya kantor gubernur itu pasar. Namanya Pasar Besar. Gede pasarnya. Dirobohkan jadi Badan Perencanaan Daerah, Bapeda. Pasar Turi itu dulu kecil. Gede Pasar Besar itu. Mengapa pasar di situ? Karena belakangnya sungai. Mengapa belakangnya sungai? Karena dulu perdagangan lewat sungai. Jadi pasarnya persis. Nah, kamu kalau mau pemetaan di situ, asik. Masuk Kampung Kawatan nggak nanti di sana? Nah, Kampung Merpati ada Jalan Kawatan, itu ada kampung-kampung lama Surabaya. Ya. Nah, nanti di sana refleksi diri, berapa orang yang sudah mati di daerah ini. Berapa orang pribumi, nenek moyang kita yang dihancur leburkan oleh Belanda. Saya pikir itu, hati-hati di jalan, catat semua yang ada di sana. Saya ingin Anda punya doksa, punya kualitas dari peran Anda lewat 4 tadi, apa 4 tadi? Aktor, arena, modal, modus atau habit. Audio Jungle.